Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi ya teman-teman. Kita lanjutkan materi kita di akuntansi menengah ya, masih di bab satu lanjutannya bab yang kemarin sudah saya sampaikan part 2 ya. Kemarin saya selesaikan part 2. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasannya masih di bab kas kecil ya. Ini part ketiga, file ketiga ya, yang di sini nanti akan kita fokus belajar tentang kas kecil fluktuasi ya, metode fluktuasi. Jadi di part 1 kemarin saya sampaikan tentang pendahuluan atau pengantar apa itu kas dan komposisi kas, sifat kas dan sebagainya begitu ya. Kemudian di part 1 kemarin kita sudah belajar tentang metode pembukuan untuk kas kecil dengan menggunakan sistem impress ya. Nah, di part ini, di file ini kita akan belajar tentang pembukuan kas kecil dengan menggunakan sistem fluktuasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem fluktuasi, maka prinsipnya adalah bahwa pencatatan dengan menggunakan sistem ini akan langsung dilakukan ya setiap kali terjadi transaksi ya. Jadi ada transaksi kas kecil maka langsung dicatat dalam pembukuan ya, dan itu terjadi setiap kali ada transaksi kas kecil ya. Jadi kalau dengan metode ini artinya nanti ya saldo kas kecil di pembukuan kita itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan transaksi yang terjadi dengan kas kecil secara real ya. Berbeda dengan sistem yang pertama kemarin, sistem impress ya, kemarin kita sudah belajar. Kalau di sistem impress itu kan saldo buku kas kecil itu kan flat ya, tetap begitu ya, nggak turun nggak naik, nggak turun nggak naik, menyesuaikan transaksi enggak ya. Tapi kalau di sistem fluktuasi ini kebalikannya. Jadi kalau sistem ini ada transaksi nih, bayar apa pakai kas kecil, maka itu langsung dicatat ya. Ada apa tambahan kas kecil nih, itu langsung dicatat ya. Artinya pembukuan kas kecil akan selalu mengikuti transaksi yang terjadi ya. Ini akan menyebabkan nanti akan ada perbedaan jurnal ya, nanti akan kita lihat ya, masing-masing transaksi itu akan di jurnal seperti apa sih di metode fluktuasi ini ya. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi ini contoh soalnya sama dengan yang metode sistem impress kemarin ya, sama. Tujuannya agar bisa membandingkan kalau di sistem impress kasus seperti ini akan di jurnal seperti apa, di sistem fluktuasi akan di jurnal seperti apa begitu ya, biar bisa dibandingkan. Kita lihat tanggal 1 Desember PT Risa membentuk dana kas kecil sebesar 10 juta. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa dana kas kecil ini baru saja dibentuk tanggal 1. Jadi sebelum tanggal 1 ini kasnya gimana ya? Sebelum tanggal 1 ini kasnya PT Risa itu jadi satu ya, segelondong begitu, satu begitu ya. Gak ada pembedaan antara kas kecil maupun kas di bank. Ya udah kas ya kas, satu macam rekening itu, satu macam akun itu. Nah, tanggal 1 ini PT Risa mulai membuat kebijakan baru. Kalau kasnya dia itu akan di split jadi dua ya. Ya, yang sebagian kecil akan ditaruh di perkiraan kas kecil ya, nanti sisanya akan ditaruh di kas di bank. Nah, ini transaksi tanggal 1 kita lihat kalau di jurnal sistem fluktuasi akan di jurnal seperti apa ya. Kita lihat kalau tanggal ini ya, kita jurnal kas kecilnya debit. Kenapa kas kecilnya debit? Kan bertambah ya. Kas kecilnya bertambah, yang tadinya nggak ada tuh perkiraan kas kecil ya. Nah, tanggal 1 ini mulai ada ya,
Maka di sini ya kasusnya transaksi ini adalah kas kecil bertambah. Kas kecil itu aktiva, maka ketika bertambah dia ditaruh di kolom debit 10 juta. Terus ya dari mana dana 10 juta ini? Diambilkan dari rekening apa 10 juta ini? Ya, 10 juta ini diambilkan dari rekening kas. Ya, seperti tadi saya bilang, kasnya di split jadi dua ya, kas kecil dan kas di bank, maka 10 juta ini diambilkan dari rekening kas. Maka kas kita, kasnya PT Risa ini statusnya berkurang ya, posisinya berkurang. Karena berkurang, dia ditaruh di kolom kredit sebesar 10 juta. Ya, kita lihat transaksi berikutnya tanggal 2 ya, bayar biaya angkut 1.500.000. Kita ingat lagi waktu di pembahasan sistem impres kemarin itu, setiap transaksi pengeluaran kas kecil itu nggak ada jurnalnya ya. Kalau teman-teman lihat kembali ya, pembahasan di sistem impres kemarin, transaksi ini nggak di jurnal ya. Berbeda dengan sistem fluktuasi ya, ketika terjadi transaksi bayar biaya angkut ya sebesar 1.500.000, artinya kan kasir akan mengeluarkan uang kas kecilnya sebesar 1.500.000 ya kan. Nah, uang kas kecil berkurang, maka apa namanya, nanti kas kecilnya ya akan di jurnal juga mengikuti kondisi real yang terjadi. Kas kecilnya berkurang nih gitu ya, maka di buku juga harus mengikuti ya, kas kecil harus berkurang ya. Karena kas kecil berkurang, maka taruh dia di kolom kredit ya, 1.500.000. Buat apa pengurangan kas kecil 1.500.000 ini? Oh, buat bayar biaya angkut ya. Berarti kita debitkan biaya angkut 1.500.000 ya. Bisa dipahami ya. Ini silakan teman-teman bandingkan kalau dengan menggunakan sistem impres ya, berbeda ya. Jadi kalau di sistem impres kemarin transaksi ini nggak di jurnal ya. Kalau di sistem fluktuasi ini, transaksi apapun yang berkaitan dengan kas kecil maka akan di jurnal sebagaimana kondisi realnya ya. Jadi kalau di transaksi ini kan kasnya berkurang 1.500.000, maka akan di jurnal kas kecil kredit ya. Paham ya? Kita lanjutkan di contoh ketiga ya, transaksi ketiga tanggal 6 bayar biaya listrik sebesar 1.700.000. Ini sama logikanya ya, bahwa kita mencatat transaksi ini ya, mencatat transaksi ini. Apa transaksinya? Oh, bayar biaya listrik, berarti biaya listrik kita debitkan ya 1.700.000. Diambilkan dari mana 1.700.000 ini? Diambilkan dari dana kas kecil, berarti kas kecil kita taruh di kolom kredit 1.700.000 ya. Masuk ke contoh berikutnya, lagi-lagi tanggal 12 ada transaksi kas kecil ya, bayar biaya telepon 2.800.000. Sama, logikanya sama ya. Ini gampangnya sistem fluktuasi itu seperti itu. Artinya sistem fluktuasi itu jurnalnya ya sesuai dengan kondisi yang terjadi gitu ya. Gampangnya sistem fluktuasi itu ya sudah, apa yang transaksinya apa maka itu yang di jurnal gitu ya. Jadi real time gitu ya, real time ya. Tanggal 12 Desember bayar biaya telepon, berarti kita jurnal transaksi ini. Maka debitkan biaya telepon 2.800.000. Diambilkan dari mana 2.800.000 ini? Ternyata diambilkan dari kas kecil, maka kas kecilnya ditaruh di kolom kredit 2.800.000 rupiah. Ya, gampang ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan tanggal 17 ya, tanggal 17 bayar biaya iklan 3 juta. Ini juga sama ya teman-teman ya. Transaksinya akan di jurnal sebagaimana adanya. Debitkan biaya iklan 3 juta ya, karena diambilkan dari kas kecil maka kas kecilnya berkurang ya. Karena kas kecil berkurang, taruh dia di kolom kredit ya. Maka jurnalnya biaya iklan debit 3 juta, kas kecil kredit 3 juta ya. Tanggal 19, nah ini transaksi pengisian kembali ya. Jadi kita flashback sedikit ya. Tanggal 1 Desember kemarin ya, itu kan
PT Risa baru saja membentuk dana kas kecil, maka laci meja kasir itu isinya 10 juta ya. Nah, terus kemudian ada pembayaran tanggal 2, ada bayar biaya angkut kayaknya. Terus kemudian bayar biaya telepon tanggal sekian, bayar biaya listrik, biaya iklan sekian sekian sekian, maka apa namanya? Uang kas kecil kan berarti sudah berkurang ya, sejumlah pembayaran-pembayaran tadi ya kan. Ya, dana kas kecil di laci kasir itu sudah berkurang ya. Maka tanggal 19 Desember ini dijadwalkan secara berkala ya, dijadwalkan ada pengisian kembali. Tujuannya apa? Tujuannya biar dana kas kecil itu utuh lagi. Ya, utuh lagi. Utuhnya berapa sih? Utuhnya kembali jadi 10 juta. Ya, karena diputuskan dari awal ya, sejak tanggal 1 Desember itu dana utuhnya kas kecil itu 10 juta ya. Kalau sudah dibuat bayar ini, dibuat bayar itu, berkurangnya berapa? Nah, ketika jadwal pengisian kembali ya berarti akan dikembalikan lagi sejumlah pengurangnya itu ya, akan dikembalikan utuh biar jadi 10 juta lagi ya. Nah, kalau di contoh soal ini kan transaksinya ada tadi transaksi tanggal 2, ada transaksi tanggal 6 ya, terus transaksi tanggal berapa tadi? 17 ya. Semua total pengeluaran kas kecil sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 19 ini kan totalnya ada 9 juta. Kalau teman-teman jumlahkan nanti ya, semua transaksi tanggal 2 bayar berapa, tanggal 6 bayar berapa, itu total pembayaran dengan menggunakan kas kecil itu totalnya 9 juta. Maka tanggal 19 ini ketika ada jadwal pengisian kembali, maka kas kecilnya ditambah lagi dengan nominal 9 juta itu ya, dijok istilahnya ya, dijok ya, 9 juta itu ya. Jadi nanti kas kecil kita kembali utuh jadi 10 juta. Paham ya? Oke, paham. Nah, 9 juta ini diambilkan dari mana? Ya, 9 juta ini diambilkan dari dana kas ya. Maka kreditkan kas sebesar 9 juta. Ya. Kas kecil debit 9 juta, kasnya kredit 9 juta. Kok kas kecil debit? Lah, iya kan ditambah lagi. Ya. Kas kecilnya tanggal 19 ini kan ditambah lagi karena kas kecil bertambah, taruh dia di kolom debit ya. Oke, kita lanjutkan. Habis diisi tanggal 19, posisi kas kecil sudah utuh lagi, maka tanggal 21 ada transaksi lagi nih. Transaksi bayar biaya kirim penjualan 2.500.000 ya. Maka ini di jurnal juga logikanya sama seperti yang tadi ya, ketika terjadi pembayaran dengan menggunakan kas kecil, maka di jurnal pada saat itu juga real time ya, transaksi biaya kirim penjualan debit ya 2.500.000 diambilkan dari dana kas kecil, maka kas kecilnya kredit 2.500.000 ya. Kita lihat transaksi berikutnya tanggal 25 ya. Ada bayar juga lagi biaya biaya langganan internet ya, biaya langganan jaringan internet. Sama ya, dengan sistem fluktuasi akan di jurnal real time pada saat itu juga tanggal 25 ya, dengan mencatat debit biaya langganan internet 500.000, kemudian kreditkan kas kecil 500.000 ya. Saya pahami ya, gampang ya, gampang banget ya. Kita lanjutkan. Tanggal 28 ada juga bayar biaya lain-lain administrasi ya, sama ya. Caranya sama ya, akan di jurnal dengan mendebitkan biaya lain-lain administrasi ya. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari dana kas kecil, maka kreditkan kas kecil sebesar 3 juta ya. Kemudian tanggal 30 Desember bayar lagi nih biaya lain-lain pemasaran ya. Sama ya, kita debitkan biaya lain-lain pemasaran sebesar 1.900.000, kemudian kreditkan kas kecil sebesar 1.900.000. Oke. Nah, ini tanggal 31 Desember ya, yang waktu itu saya sampaikan di sistem impres itu kan tanggal 31 Desember ada apa sih begitu ya. 31 Desember itu kan ada momen tutup buku ya kan.
Nah, ketika tutup buku ini berarti habis itu ada laporan, ya, laporan yang disampaikan dari proses akuntansi, ya enggak. Nah, laporan itu kan harus real, ya. Jadi laporan menurut buku itu harus sama dengan real. Makanya di sistem Impress kemarin itu ada penyesuaian, ya, penyesuaian agar buku, ya, saldo-saldo yang ada di buku itu sama dengan kondisi real, ya. Itu di sistem Impress kemarin ada jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena kalau pakai sistem Impress, saldo pembukuan itu tidak sama dengan kondisi atau saldo real. Tapi kita ingat ini sistem fluktuasi, ya. Kalau di sistem fluktuasi ini kan setiap terjadi transaksi langsung jurnal. Setiap ada transaksi langsung jurnal, ya. Bayar kas kecil langsung jurnal. Terima kas kecil langsung jurnal. Maka pertanyaannya udah sama belum antara saldo di buku dengan saldo real, ya. Logikanya kalau setiap transaksi langsung jurnal, transaksi jurnal berarti, ya, saldo di buku itu sudah sama dengan saldo kas kecil secara real, ya. Kalau sudah sama berarti no problemo, ya, udah nggak ada masalah kan, karena sudah sama, ya. Artinya sudah nggak perlu ada lagi penyesuaian, ya, kan sudah sama, ya. Kalau udah sama ya udah nggak usah disesuaikan, ya. Makanya tanggal 31 Desember ini kalau pakai sistem fluktuasi, ya, kalau pakai sistem fluktuasi maka dia nggak ada jurnal, teman-teman, ya. Kok nggak di jurnal? Iya kan udah sama, ya, ya. Kan di file yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa jurnal penyesuaian itu tujuannya itu hanya untuk menyamakan antara saldo buku dengan saldo secara real, ya. Lah kalau sudah sama berarti ya sudah nggak usah ada jurnal penyesuaiannya. Maka tanggal 31 Desember ini kalau kita pakai sistem fluktuasi nggak ada jurnal, ya, karena posisinya, ya, saldo di buku sudah sama dengan saldo secara real. Baik, ya, oke, ya. Nah, ini note-nya, ya, note-nya atas jurnal penyesuaian, ya. Dengan metode fluktuasi, saldo kas kecil di buku sudah sesuai dengan saldo realnya, karenanya tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian, ya. Nah, kalau nggak ada jurnal penyesuaian, itu artinya nggak ada juga jurnal pembalik di awal periode berikutnya, ya. Teman-teman bandingkan dengan sistem Impress yang kemarin, ya. Kalau sistem Impress kemarin kan ribet di akhir periode, ya, terjadi keributan besar di akhir periode bikin jurnal penyesuaian, awal periode berikutnya dibalik lagi itu jurnal penyesuaian, ya. Kalau di sini di sistem fluktuasi ini, ya, akhir periode sudah tentram, ya, nggak ada lagi perlu penyesuaian, ya. Karena akhir periode nggak ada jurnal penyesuaian, maka di awal periode berikutnya juga nggak ada jurnal pembalik. Loh, kenapa nggak ada jurnal pembalik? Lah, jurnal pembalik itu kan tujuannya untuk membalik jurnal penyesuaian, ya kan? Kalau nggak ada jurnal penyesuaian, apanya yang dibalik, kan begitu, ya? Makanya di awal periode kalau pakai sistem ini nggak ada jurnal pembalik, ya. Kemudian kita lanjutkan tanggal 3 Januari, ya. Jadi ini periode berikutnya tanggal 3 Januari 2020, ya. Itu jadwal lagi pengisian kembali dana kas kecil, ya. Jadi kalau dari tanggal 1 ada pembentukan dana kas kecil, tanggal 1 Desember maksud saya. Tanggal 1 Desember ada pembentukan dana kas kecil, kemudian ada transaksi pengeluaran kas kecil, kan gitu, ya, tadi, ya. Kemudian tanggal 19 diisi lagi itu dana kas kecil, ya kan. Kemudian tanggal 21-nya pengeluaran, ya kan. Tanggal 31 tutup buku, nggak ada masalah karena ini sistem fluktuasi. Nah, tanggal 3 ini ada pengisian kembali kas kecil. Itu tanggalnya siapa yang nentuin? Kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa tanggal pengisian kembali dana kas kecil itu sudah jadi keputusan manajemennya. Jadi sudah ada jadwalnya secara berkala, begitu, ya. Nah, tanggal 3 Januari ini dilakukan pengisian kembali dana kas kecil,
ya. Maka di tanggal 3 ini sama logikanya, sama cara cara menghitungnya dengan transaksi yang tanggal 19 kemarin, ya, pada saat transaksi pengisian kembali kas kecil tanggal 19 kemarin. Jadi tanggal 3 Januari ini kas kecil dijok lagi. Dijok itu bahasa Indonesianya diisi ulang, ya, diisi ulang, ya. Udah berapa? Tinggal berapa kas kecil kita, ya. Kan utuhnya, kas kecil itu kan utuhnya nominal 10 juta. Lah, dilihat kas kecilnya tinggal berapa, sudah berkurang berapa, maka ditambah lagi, diisi lagi biar jadi 10 juta lagi, kan begitu, ya. Maka kalau debit kan, kas kecil debit, ya, sebesar pengeluarannya tadi. Ya, total pengeluaran sejak tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, dan tadi tanggal berapa tadi? Tanggal 30, ya. Di total semuanya pengeluaran totalnya 7.900.000, maka kas kecil diisi ulang sebesar itu, ya. Maka debit kan kas kecil 7.900.000, ya. Diambilkan dari mana 7.900.000 ini? Diambilkan dari kas, ya. Maka kas kredit 7.900.000, ya. Gampang ya, bisa dipahami ya. Kemudian tanggal 5 Januari setelah dievaluasi, ternyata kas kecilnya itu dirasa terlalu kecil, ya. Jadi sudah berjalan satu periode, ya, selama 1 bulan Desember kemarin sudah ada pembayaran ini, pembayaran itu, dan seterusnya. Maka dievaluasi itu, kas kecil kita berapa sih nominal utuhnya? 10 juta, ya, 10 juta. Kayaknya itu kekecilan deh, gitu ya, karena ternyata pembayarannya tuh banyak, gitu ya. Selama satu periode, ya, ternyata pembayaran dengan kas kecil itu ternyata banyak, ya. Maka 10 juta itu dirasa kurang, ya. Sehingga tanggal 5 Januari ini diputuskan bahwa kas kecil itu ditambah berapa? Ditambah jadi 15 juta, ya. Ditambah menjadi 15 juta. Kalau tadinya 10 juta, sekarang mau diubah nih, ya, mau diubah jadi 15 juta. Berarti nambahnya berapa? Ya, nambahnya berarti 5 juta. Nah, 5 juta inilah yang kemudian kita jurnal, ya. Kas kecil debit 5 juta diambilkan dari dana kas 5 juta, ya. Ini kalau kas kecilnya ditambah. Lah, kalau dalam kasus lain ternyata kas kecilnya justru dikurangi, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh, ya, tentu saja boleh. Ini kan hasil evaluasi, ya, hasil evaluasi. Oh, ternyata kas kecilnya kebanyakan nih, eman nganggur, ya, nganggur di laci kasir, kas kecilnya nganggur kebanyakan begitu, ya, eman. Nah, bisa aja dikurangi, ya. Yang tadinya 10 juta misalnya, ya, diputuskan untuk dikurangi misalnya jadi 9 juta. Yang tadinya 10 juta dikurangi jadi 9 juta, berarti, ya, kurangi 1 juta kan, pengurangnya 1 juta, ya. Maka 1 juta itu dikembalikan kemana? Ya, dikembalikan ke asalnya. Asalnya apa sih? Asalnya itu kan kas, ya. Ya, maka kalau kasusnya berkurang berarti tinggal dibalik aja, kasnya debit 1 juta. Kok kasnya debit? Iya, kan yang tadinya di kas kecil 1 juta itu kemudian dikembalikan ke kas. Berarti kasnya bertambah kan? Kasnya bertambah, karena kasnya bertambah 1 juta, maka kasnya debit 1 juta. Kreditnya kas kecil, ya, karena kas kecilnya dikurangi kan, maka kas kecil taruh di kolom kredit 1 juta. Itu kalau berkurang, ya. Kasus lain, ya, ini kasusnya kalau di contoh kasus ini bertambah, ditambah maksud saya, ya. Begitu teman-teman, ya, gampang banget, ya, hasil ini gampang banget, ya. Baik, itu selesai pembahasan metode fluktuasi, ya, sangat gampang, ya. Ya, biasa, ya, opening itu, ya, mata kuliah apapun kalau opening itu kan pasti gampang, ya, biar nggak parno, biar nggak paranoid, ya.
Jadi selesai itu sistem fluktuasi ya, sistem impress sudah selesai, sistem fluktuasi sudah selesai, berarti nanti akan kita lanjutkan di file berikutnya gitu ya, di pembahasan tentang masih di bab kas loh ya, masih di bab kas, cuman subbab yang kedua ya, tentang rekonsiliasi laporan bank ya. See you nanti ya, apa namanya, mudah-mudahan bisa diikuti lagi file berikutnya, pembahasan berikutnya ya, tentang laporan rekonsiliasi bank ya. Di sini untuk file ini saya cukupkan, saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.